Assalamualaikum teman-teman semua, selamat datang di konten YouTube aku, Dani Irawan. Pagi ini aku berada di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Aku berada di kawasan Duku Atas yang merupakan kawasan terintegrasi berbagai macam moda transportasi publik yang beroperasi di Jakarta. Mulai dari KRL komuter lain, kereta bandara, MRT Jakarta, bus Transjakarta, hingga yang terbaru LRT Jabodebek. Mulai dari KRL komuter lain ada di stasiun Sudirman, kereta bandara ada di stasiun BNI City, MRT Jakarta ada di stasiun Duku Atas BNI, bus Transjakarta ada di halte Duku Atas 1-4, dan LRT Jabodebek di stasiun LRT Duku Atas. Dan dalam video kali ini, aku akan naik moda transportasi yang tergolong baru yaitu LRT Jabodebek. Dari titik lokasi aku sekarang ini, kalau mau ke stasiun LRT Duku Atas, bisa masuk ke arah Jalan Galunggung. Gampangnya aku ngikutin arah menuju halte TJ Duku Atas 2 tapi nggak lewat JPO, melainkan lewat trotoar. Kalau udah ketemu haltenya, jalan lurus ke arah timur di sisi halte dan nanti stasiunnya bakal ketemu. Kalau teman-teman dari stasiun KRL bisa langsung pakai akses jembatan penyeberangan multiguna yang menghubungkan stasiun KRL Sudirman dengan stasiun LRT Duku Atas. Oke, ini aku udah tiba di stasiun LRT-nya. Aku mau naik menggunakan akses eskalator. Setelah naik eskalator, aku bisa langsung menuju ke gate tap-in. Untuk pembayarannya, kalian bisa pakai kartu multi-trip atau KMT KRL atau kartu uang elektronik bank. Kalau belum punya, sepertinya sih bisa beli di loket ya. Dari sini, nanti naiknya itu ke peron 1, baik yang tujuan ke Bekasi maupun ke Depok. Karena peron 2 hanya khusus untuk penumpang turun. Tarif LRT selama bulan September flat Rp5.000. Artinya mau kemana aja tarifnya sama Rp5.000. Sedangkan mulai bulan Oktober, kalau misal tarif promo ini nggak diperpanjang, berarti udah mulai dikenakan tarif berdasarkan jarak. Oke, ini udah ada keretanya di jalur 1, tapi ini tujuan ke Harjamukti Depok. Aku masih harus menunggu kereta lainnya yang datang, karena tujuanku mau ke Jatimulya, Bekasi. Ini suasana di peron 1, dan itu keretanya dari Jatimulya tiba di jalur 2. Setelah menurunkan penumpang di jalur 2, keretanya akan langsir ke jalur 1 buat naikin penumpang. Dari Jakarta ke Bekasi, keretanya nanti akan berhenti di stasiun Setiabudi, Rasuna Said, Kuningan, Pancoran, Cikoko, Ciliwung, Cawang, Halim, Jati Bening Baru, Cikunir 1 dan 2, Bekasi Barat, dan terakhir di Jatimulya. Wow, hampir saja saya tertinggal ya.
Selamat datang di LRT Jabodebek Bekasi Line, tujuan akhir Jatimulya. Selamat datang di LRT Jabodebek Bekasi Line, tujuan akhir Jatimulya. LRT tujuan Jatimulya diberangkatkan dari Duku Atas tepat pada pukul 9:30 menit. Stasiun berikutnya, Setiabudi. Next station, Setiabudi. Interior LRT seperti ini. Kursinya menyamping di sisi kanan dan kiri, sama seperti KRL, MRT maupun LRT Jakarta. Langit-langitnya ini nggak terlalu tinggi, mungkin dibuat standar tinggi orang Indonesia ya. Kalau lebarnya dibandingkan dengan KRL, tentunya lebih lebar KRL. Kalau sama MRT juga masih lebih lebar MRT, tapi kalau sama LRT Jakarta, tingginya kelihatannya sama, cuman lebih lebar LRT Jakarta sih sepertinya. Setiabudi. Pintu akan dibuka. Hati-hati pada celah peron. Doors are opening. Please mind the platform gate. Pintu akan dibuka. Dilarang besar tujuan akhir Jatimulya. Ini yang paling keren, kereta ini berjalan tanpa masinis di dalamnya. Ini aku akan coba melihat ke depan. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, di kabin kemudi nggak ada masinisnya. Ini keretanya mau berhenti di stasiun. Kita buktikan walaupun tanpa masinis, keretanya bakal bisa berhenti dan jalan lagi dengan sempurna. Dan yang paling membanggakan adalah armada LRT Jabodebek ini asli buatan dalam negeri, yaitu dibuat oleh PT Industri Kereta Api atau INKA. Ini LRT-nya mau lewat jembatan yang di Kuningan, yang diklaim sebagai jembatan lengkung terpanjang di dunia. Keretanya harus berjalan lebih pelan. Keren banget sih ini. Dari Jalan Rasuna Said, jalurnya ini akan melintas di samping Jalan Gatsu atau Gatot Subroto. Buat teman-teman yang di luar Jakarta yang belum tahu, Jalan Gatsu ini menurut aku adalah salah satu jalan di Jakarta yang macetnya itu tergolong parah. Apalagi di titik ini, Simpang Tendean. Ini kalau rush hour, macetnya itu minta ampun ya.
Ya, semoga dengan beroperasinya LRT Jabodebek, kedepannya diharapkan bisa mengurangi kemacetan di daerah ini dan juga di daerah lainnya. Di stasiun Cikoko, kita bisa pindah ke bus Transjakarta dan KRL komuter lain. Karena di sini terintegrasi dengan halte TJ Cikoko Stasiun Cawang dan juga stasiun KRL Cawang. Oke, selanjutnya aku akan menjelaskan fasilitas yang ada di LRT Jabodebek. Kabin keretanya ini menggunakan penyejuk udara berjenis AC sentral. Kursinya berada di sisi kanan dan kiri, dan kursinya ini empuk, bukan tipe kursi yang keras seperti MRT. Di samping beberapa kursi terdapat space untuk kursi roda, strollers, sepeda lipat, dan skuter lipat. Ada juga kursi khusus disabilitas dan pengikat kursi roda. Di bawah kursinya ini terdapat jembatan darurat yang bisa dikeluarkan. Di samping atas terdapat rak bagasi, handstrap untuk penumpang berdiri, LCD informasi stasiun pemberhentian, kotak P3K, CCTV, dan juga peralatan situasi darurat. Ini keretanya memasuki stasiun Cawang. Stasiun ini memiliki 4 jalur dan berfungsi sebagai stasiun transit. Jadi setelah stasiun ini, jalurnya akan bercabang ke arah Jatimulya dan Harjamukti. Penumpang yang salah naik kereta bisa turun di stasiun ini, atau penumpang yang dari Bekasi mau ke Depok ataupun sebaliknya juga bisa transit di stasiun ini. Dan ini keretanya tiba-tiba berhenti di tengah jalan ya. Dan ternyata ketahan sinyal. Jadi keretanya itu nggak cuman bisa berhenti di stasiun. Contohnya itu tadi berhenti ketika menunggu pergantian jalur dengan kereta yang dari arah Harjamukti di percabangan. Keretanya akan masuk di stasiun Halim. Stasiun ini terintegrasi dengan stasiun kereta cepat Halim. Jadi buat teman-teman yang mau lanjut naik kereta cepat bisa turun di sini. Halim.
Jam 10.18 keretanya udah tiba di stasiun Bekasi Barat. Berarti nggak sampai sejam, sekitar 50 menitan udah masuk Bekasi. Stasiun akhir Jatimulia. Seluruh penumpang dimohon meninggalkan kereta. Terima kasih telah menggunakan LRT Jabodebek. Final station Jatimulia. All passengers please alight. Thank you for using LRT Jabodebek. Pintu akan dibuka. Hati-hati pada celah peron. Doors are opening. Please mind the platform gate. Oke, jam 10.23 keretanya sudah tiba di Jatimulia. Stasiun ini terletak di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Berarti waktu tempuh perjalanan dari Jakarta ke Bekasi kurang dari 1 jam. Mantap. Mumpung masih di stasiun, aku akan review fasilitas stasiunnya. Di stasiun ini ada peta informasi jaringan transportasi beserta rutenya. Kemudian ada loket dan area tap. Stasiunnya nggak pakai AC tapi pakai kipas angin kayak gini ya. Terdapat juga peralatan situasi darurat. Dan ada juga charging cornernya. Terdapat toilet yang dibedakan antara toilet laki-laki dengan perempuan. Ada musola, ruang laktasi, dan tentunya tempat sampah. Untuk akses naik turun lantainya ada tangga biasa, eskalator, dan juga lift untuk penumpang prioritas. Oke, dari sini aku mau langsung balik ke duku atas karena sebenarnya tadi cuman gabut aja sih. Hasil pengalamanku naik LRT Jakarta cukup menyenangkan ya, cukup puas juga. Soal kecepatan juga lumayan. Dari wilayah Sudirman ke wilayah Bekasi Timur, kalau dibandingkan dengan KRL sebenarnya sama aja sih. Bahkan mungkin bisa aja lebih cepat pakai KRL kalau dilihat dari jadwalnya secara on time. Tapi kendalanya kalau KRL itu terkadang harus mengalah dengan kereta api jarak jauh dan kereta barang. Minusnya LRT Jabodebek menurutku dari tinggi langit-langitnya mungkin oke aja sih kalau buat kita orang-orang Indonesia, tapi untuk pintunya nih lumayan pendek kalau buat orang-orang dengan tinggi badan lebih dari 170 cm. Dan satu lagi ini nih. Berhentinya menurutku kurang halus sih. Tapi overall LRT Jabodebek mantap. Dan semoga kedepannya LRT Jabodebek bisa menjadi solusi kemacetan dan polusi udara di kota Jakarta dan sekitarnya. Sekian video ini, terima kasih, sampai jumpa.